Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara semua yang diberkati oleh Tuhan. Semuanya kabarnya baik. Mari bangkit berdiri bersama dan kita akan masuk di dalam gerbangnya Tuhan dengan puji-pujian dan ucapan syukur. Haleluya. Saudara siap memuji menyembah Tuhan pagi hari ini ya? Haleluya. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Bersama katakan sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Yuk tepuk tangan yuk. Thank you Lord. Bawa pujian bagi Dia, Allah yang hidup. Gerbangnya bersyukur sama yuk dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, semua yuk sama-sama. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Come on, dengan segenap hatimu katakan sebab Tuhan baik, oh, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yang percaya katakan amin. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan. Oh puji dia tiuplah sangkakala, oh musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati sambil lambaikan tanganmu katakan sebab Tuhan baik, oh sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yuk mari sama-sama tepuk tangan bagi Tuhan. Dia baik untuk selama-lamanya. Thank you Lord. Terima kasih buat Tuhan. Sebab Tuhan baik. Yuk saudara yuk. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin, amin. Sebab Tuhan baik, semua. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Mari berikan sorak-sorak bagi Tuhan. Apapun yang terjadi dia baik, amin. Katakan sama-sama God is good. God is good all the time. And all the time, berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya.
Saudara yuk sing. Come on. Boleh goyang kanan kiri sama-sama yuk. Oh. Haleluya. Ku bertanya dari mana datangnya pertolongan. Hatiku takut, hatiku bimbang, namun firman-Nya berkata, mintalah maka akan diberikan, carilah kau menemukannya, ketuklah akan dibukakan bagimu. Sing. Come on. Oh, berapa banyak yang percaya bahwa ketika kita meminta Tuhan memberikan. Amin. Berapa banyak yang percaya ketika kita mencari kita akan mendapatkan. Berapa banyak saudara yang percaya pagi hari ini saat saudara mengetuk, meminta Tuhan mendengar dan menjawab. Amin. Yang percaya berikan tepuk tangan sorak-sorai, katakan haleluya. Thank you Lord. Mari angkat kedua tanganmu dan katakan sama-sama, Tuhan Yesus terima kasih. Mari di tempat saudara berdiri, di tempat saudara duduk hari ini dan katakan terima kasih Tuhan Yesus. Katakan terima kasih untuk kemurahan-Mu. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu Tuhan. Engkaulah perlindungan kami. Engkaulah perisai bagi kami. Engkaulah kekuatan di saat kami lemah. Di dalam setiap musim hidup kami, Engkau Tuhan yang selalu bersama dengan kami. Di dalam nama Yesus kami persembahkan seluruh hati dan jiwa kami Tuhan. Biarlah Engkau yang menyatakan isi hatimu pagi hari ini. Di dalam nama Yesus semua yang percaya dan mengasihi Tuhan Yesus katakan amin, amin. Silakan duduk kembali lagi saudara.
hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Amin Tuhan. Kau selalu menyertai kami Tuhan Yesus. Katakan sama-sama, hanya Kau, hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sekali lagi, biar saudara saja katakan, hanya Kau tempatku berlindung, hanya Mari bawa seluruh hidupmu, angkat tanganmu dan sembah Dia. Mari berserah. Sedalamnya hatiku, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, kami tahu Engkau selalu bersama dengan kami. Mari pejamkan matamu dan mulai naikkan doamu kepada Dia. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang tak pernah meninggalkan kami anak-anak-Mu. Thank you.
haleluya. Mari bersama sorakan haleluya. Allah kekuatan kami, Allah perisai kami, haleluya, haleluya. Engkau mengerti bahasa air mata, Engkau Bapa yang baik, Engkau Tuhan. Mari panggil namanya Yesus, 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 Yesus. Saat engkau lemah, mari angkat suaramu, katakan Tuhan engkaulah kekuatan kami. Jesus, Jesus, oh Yesus. Apapun keadaan kami hari ini ya Tuhan, kami mau tetap datang mencari wajah-Mu. Ya Ralabasha, Daralabatakaralambo. Bangkit berdiri bersama saudara. Buka hatimu dan sembah Dia. Sembah Dia. Temukan kekuatan, temukan kasih karunia-Nya pagi hari ini. Kasih-Nya yang besar mengalir pagi hari ini. Kasih-Nya yang besar mengalir pagi hari ini. Harapanmu, imanmu dikuatkan pagi ini. Ora basyana. Yang kekal, Allah yang kekal. Jesus, Jesus, beri sorak-sorak bagi Dia. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan. Amin, saudara. Dia Allah yang setia. Firman Tuhan berkata bahwa ketika kita tidak setia, Allah setia bagi kita. Haleluya. Kami umat-umat tebusan darah-Mu pagi hari ini berdiri di hadapan-Mu. Tuhan, kami terbuka di hadapan-Mu Tuhan. Tidak ada yang dapat kami sembunyikan ya Tuhan. Kami datang dengan segala kelemahan, dengan kekuatan, dengan kegagalan, dengan keberhasilan kami, dengan kemenangan kami. Kami terbuka di hadapan-Mu Tuhan, dan kami datang ingin menghampiri Engkau. Seperti seorang anak yang datang kepada ayahnya dan berkata, Dad, I love you. I love you more than this life, Lord. Rasakan kasih Tuhan mengalir pagi ini. Roh Kudus jamalah, Roh Kudus lawatlah anak-anak-Mu. Oh, kuatkan setiap kaki untuk berdiri, terus berharap.
percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku percaya Tuhan. Ku percaya janjimu ajaib. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap Tuhan, sekalipun apa yang kami lihat berbeda Tuhan, thank you Lord. Hanya Kau segalanya bagiku. Di dalam kekuatan
hari ini Tuhan yang telah Kau berikan buat kami semua untuk bergabung di ibadah pagi ini. Untuk kami sama-sama semua memuji dan juga mendengarkan firman-Mu Bapa. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan bukakan kami baik dari hati dan juga pendengaran kami supaya kami semua siap untuk mendengarkan firman-Mu. Semua yang siap untuk mendengarkan firman-Nya, semua sama-sama kita katakan amin. Shalom. Boleh kembali ke tempat duduknya, juga pemain musik. Selamat pagi semuanya. Apakah semua sudah sarapan atau masih agak ngantuk-ngantuk ya? Sudah 2 kali. Oke, sebenarnya sekarang kita lihat bahwa kita sudah di bulan November dan siapa sangka bahwa sebenarnya kita juga sudah hampir di penghujung tahun. Menurut saya sepertinya rasanya tahun ini tuh berjalan dengan sangat cepat gitu ya. Apalagi terutama kalau misalnya bagi saya sendiri, karena mungkin kebanyakan dari waktu saya habiskan untuk bekerja. Jadi terkesan kayak kok 2025 ini sebenarnya sudah hampir selesai ya. Nah, di sini seperti yang tadi saya sempat bilang bahwa kebanyakan dari waktu saya habiskan untuk bekerja. Kalau saya berkaca, kira-kira di tahun ini tuh saya sudah ngapain aja sih dan apakah berbeda dibandingkan tahun lalu? Sebenarnya tahun lalu juga sama saja Bapak Ibu, saya juga tetap bekerja. Cuman mungkin kalau tahun lalu pekerjaan saya tuh agak berbeda ya dibandingkan tahun ini. Dimana kalau misalnya di tahun lalu kebanyakan dari pekerjaan saya itu saya lakukan adalah saya itu traveling gitu. Saya pergi dari satu negara ke negara lainnya untuk bekerja. Tetapi karena akhir dari tahun lalu kebetulan saya pindah kantor dan maka dari itu di tahun ini kebanyakan pekerjaan saya itu saya habiskan biasanya hanya di depan laptop saja Bapak Ibu. Jadi biasanya saya pagi datang ke kantor jam 8 pagi, sudah saya depan laptop aja meeting. Kalau misalnya keluar pun ketemu vendor, habis itu balik lagi meeting. Mungkin saya selesai kerja tuh sekitar kayak jam 10 malam lah. Itu sudah waktu tercepat saya selesai bekerja. Nah, karena jam kerja yang sangat padat, sering sekali tuh saya banyak sekali berinteraksi dengan orang. Dari jam 7 atau jam 8 lah ya biasanya, jam 8 sampai jam 6 malam, saya tuh meeting, di mana saya itu berinteraksi dengan banyak sekali orang. Dari jam 6 sampai jam 10 baru nih saya benar-benar bekerja sendirian. Nah, karena banyak sekali interaksi yang saya lakukan, kepada teman-teman saya atau kepada vendor atau kepada kayak bos-bos dan jajaran di atas. Biasanya yang dilakukan oleh anak-anak muda nih Bapak Ibu. Kita tuh pengen ada jalan tercepat. Bagaimana kita bisa mengenal seseorang. Jalan tercepat bagi anak muda biasanya millennials atau Gen Z ya Bapak Ibu. Itu biasanya dilakukan dengan berbagai cara untuk mengenal orang. Cara pertama, cara lama, yaitu biasanya nanya, show apa? Kalau mereka bilang, saya kuda misalnya. Kita langsung, oh tahu nih, apa nih kira-kira karakter orangnya. Kebetulan saya macan Bapak Ibu. Jadi orang udah tahu, galak. Biasa saya dicapai seperti itu. Tapi show tuh mungkin udah zaman lama ya. Dan biasanya mungkin untuk keturunan Tionghoa. Ada cara lain Bapak Ibu yang lebih ngetren, zodiak. Biasanya ditanya, zodiak apa? Dan biasanya kalau misalnya zodiak itu berdasarkan bulan kelahiran dari masing-masing orang. Nah, ada 12 zodiak nih Bapak Ibu. Saya kebetulan Leo. Orang kalau ditanya, oh Mbak Lydia ini show-nya macan, zodiaknya Leo. Kacau Mbak, jangan deket-deket biasanya. Karena berarti galaknya double. Saya bilang sebenarnya enggak juga loh, saya tuh enggak terlalu galak. Tetapi kan itu biasanya berdasarkan kalau show Tionghoa, kalau misalnya zodiak itu astrologi. Tetapi baru-baru ini ada nih satu lagi yang lagi sangat ngetren tetapi ini berdasarkan scientific. Yaitu biasanya disebut dengan yang namanya MBTI. Nah, ini adalah 16 kategori MBTI Bapak Ibu. Kalau ditanya MBTI itu apa sih?
MBTI itu adalah sebuah model dari Myers-Briggs di mana di sini Bapak Ibu sebenarnya bisa ambil secara online dan biasanya anak-anak muda ini biasanya ya nggak tahu nih kalau di sini seperti apa. Tapi kalau di kantor saya Bapak Ibu semuanya pasti ngambil personality test ini. Jadi ini tuh ada sekitar 50 sampai 100 pertanyaan di mana Bapak Ibu harus isi secara sendiri-sendiri lah ya. Nah, pertanyaannya tentang apa? Tentang bagaimana Bapak Ibu biasanya berinteraksi, mengambil keputusan, dan berbagai macam lainnya. Di mana nanti dari situ Bapak Ibu jawaban-jawabannya akan dianalisa oleh model si MBTI ini untuk memberitahu kira-kira Bapak Ibu tuh personality-nya seperti apa sih gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat di next slide, di sini ada nih Bapak Ibu, kira-kira 16 personality yang akan menggambarkan Bapak Ibu tuh seorang yang seperti apa. Yang pertama, jadi kalau Bapak Ibu lihat nih, kata pertama ada I atau E. I itu introvert, E itu extrovert. Introvert biasanya orang-orang yang perlu waktu sendiri untuk nge-recharge baterai mereka. Extrovert orang-orang yang sangat suka untuk bersosialisasi dan malah menemukan energi-energi di saat mereka bersosialisasi dan berinteraksi dengan orang lain. Lalu kalau di huruf kedua ada N, nurturing, dan juga S, sensing. Tadi saya agak lupa ya Bapak Ibu, padahal ini biasanya saya pakai setiap hari. Nah lalu ada juga T atau F, thinking atau feeling. Thinking itu adalah orang yang kira-kira berpikir dulu sebelum memberi keputusan. Atau feeling itu biasa orang-orang yang yaudah deh menggunakan perasaan aja nih kalau mengambil keputusan. Atau yang terakhir judging atau perceiving. Judging atau perceiving perbedaannya adalah di saat mereka berinteraksi dengan orang lain, apakah mereka langsung ngejudge itu lebih yang kayak langsung ini orangnya kayak gini nih, tuh orangnya kayak gitu tuh. Sedangkan perceiving biasanya mereka itu lebih membutuhkan waktu lebih lama untuk berinteraksi dengan orang itu sebelum mereka mengambil sebuah keputusan atau menilai orang itu seperti apa. Nah, orang-orang dari MBTI ini orang-orang akan terklasifikasi dari 16 box tersebut. Kebetulan saya tuh ada 2 Bapak Ibu personality-nya, which is gak normal katanya. Tetapi kalau saya menurut MBTI test ini, saya sebenarnya adalah si ENTJ. ENTJ kalau di sini ditulis adalah strategic, logical, efficient, outgoing, ambitious, independent, effective organizers of people, and long range planners. Tetapi warnanya merah Bapak Ibu. Jadi udah Leo, macan, merah. Katanya orang sih kacau gitu ya. Nah, tetapi setelah saya berinteraksi dengan orang-orang, apalagi kalau di kantor saya, kita tuh sangat menjunjung tinggi untuk menggunakan ini sebagai salah satu basis bagaimana kita bisa berinteraksi dengan orang tersebut. Tetapi banyak sekali orang di kantor saya bilang bahwa, Lid kayaknya kamu tuh bukan ENTJ deh, tapi kamu ESTJ. Kalau kita lihat ESTJ adalah efficient, outgoing, analytical, systematic, dependable, realistic, like to run the show and get things done in an orderly fashion. Saya kira lebih baik Bapak Ibu, tapi warnanya masih merah. Jadi ya sudah, saya mikir ya udah deh, menurut saya apa aja saya nggak penting. Apapun itu personality-nya, menurut saya semua ini sama saja. Karena sebenarnya yang paling penting adalah menjadi bagaimana itu yang akan menjadi tema kita hari ini. Bagaimana tipe karakter dari orang Kristen yang dikehendaki oleh Tuhan yang sesuai dengan menurut ajaran Alkitab. Maka dari itu, mari kita sama-sama buka di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Mungkin tim multimedia bisa bantu untuk buka ayat tersebut. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Nah, nanti di sini kita akan lihat bagaimana ada yang namanya buah-buah roh yang juga bisa menjadi bagaimana ini adalah landasan dari seorang karakter yang kita harus tekuni sebagai orang-orang Kristen. Di sini kita mari baca bersama-sama di Galatia 5 ayat 22, 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Ayat 23, kelemah lembutan, penguasaan diri.
Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, kata-kata buah atau dalam bahasa Inggris itu disebutkan fruit, ternyata Bapak Ibu dalam bahasa Yunani adalah karpos. Nah, ternyata pas saya search di Google, karpos ini artinya apa sih? Ternyata karpos ini artinya adalah tunggal. Jadi meskipun ada banyak sekali aspek di buah-buah roh, tetapi buah-buah roh ini sebenarnya ada satu kesatuan dari buah roh yang terdiri dari berbagai aspek dari 12 tersebut. Sorry, bukan 12, maksudnya dari kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan juga penguasaan diri. Jadi bukan ada 9 buah yang berdiri secara sendiri-sendiri Bapak Ibu. Tapi ini adalah 9 aspek dari satu kesatuan oleh buah-buah roh. Nah, sebenarnya ini adalah buah-buah roh itu adalah sesuatu yang mungkin bisa dibilang buat orang-orang Kristen itu adalah hal-hal simpel Bapak Ibu. Kenapa? Karena biasanya kita semua tuh sudah diajarkan buah-buah roh sejak kita masih di sekolah minggu. Betul? Nah, menariknya lagi kalau misalnya dulu di keluarga saya buah-buah roh itu suka ditempel di pintu-pintu. Saya juga gak tahu kenapa Bapak Ibu. Jadi nih dulu ya Bapak Ibu gambarnya adalah, jadi saya ingat banget ada kayak buah anggur. Ya stikernya buah anggur. Terus ditulis di situ. Nah setiap pagi atau setiap malam. Karena kebetulan waktu itu saya sudah besar ya. Jadi saya masih ingat nih. Karena adik saya bedanya 10 tahun. Biasanya adik saya digendong. Dia bilang, ayo Laura kamu ambil ini buah-buah roh. Terus nanti dia kayak gitu-gitu sambil kita nyanyi. Jadi kasih, sukacita, damai sejahtera. Nah itu udah kita terapkan dari saat kita biasanya kebanyakan masih muda atau masih kecil. Tetapi terkadang semakin kita beranjak dewasa, terkadang kita agak lupa nih. Apa sih sebenarnya yang benar-benar kita harus terapkan di kehidupan kita. Terkadang kita lupa untuk tetap terus sukacita atau tetap kita juga lupa tentang memberikan kasih kepada sesama. Maka dari itu coba kita lihat satu-satu bagaimana buah-buah roh ini sebenarnya harus diterapkan di kehidupan kita. Dimulai dengan kasih, di mana di sini adalah sikap memiliki untuk mengasihi, bukan sekedar perasaan, terutama bagaimana kita tetap terus harus mengasihi orang yang mungkin kita rasa belum layak, berbeda atau sulit. Pasti banyak sekali dari kita merasa susah banget ya untuk kita mengasihi misalnya lawan kita. Atau mungkin mengasihi orang-orang yang sudah berbuat jahat dari kita. Tetapi di Alkitab diajarkan bahwa kita tetap terus harus mengasihi siapapun itu orangnya. Yang kedua adalah sukacita. Sekarang ekonomi makin sulit ya Bapak Ibu. Meskipun Menteri Purbaya ya kalau nggak salah ya. Saya juga agak kurang update sama news, tapi saya dengar-dengar sih kalau di kantor saya katanya Purbaya ini mengeluarkan uang berapa ratus triliun untuk membantu ekonomi. Tapi apakah betul untuk kita? Uangnya kan nggak langsung ke kita ya Bapak Ibu. Jadi ekonomi kita tetap sulit gitu. Nah biasanya di masa kesulitan seperti ini, apakah sulit untuk kita tetap sukacita? Biasanya tetap sulit. Tetapi di sini dia katakan bahwa bukan cuma kita harus bahagia karena situasi bagus, tapi bagaimana kita terus menemukan sukacita from our mini joy. Biasanya nih Bapak Ibu, kalau kita lagi ada masalah berat sekali, terkadang sulit ya untuk menemukan sukacita. Tetapi yang dikatakan, biasanya saya pernah waktu itu baca suatu artikel, ada yang namanya big joy dan juga mini joy. Big joy itu adalah yang biasanya sangat kelihatan sangat besar gitu. Itu yang namanya big joy. Kita dapat promosi, kita dapat naik gaji, kita dapat keuntungan. Banyak sekali, itu yang disebutkan big joy. Tapi kita jangan lupa Bapak Ibu, kita juga ada mini joy. Mini joynya seperti apa? Sesimpel kayak misalnya kita bisa bertemu dengan keluarga kita setiap harinya, itu sudah mini joy. Atau misalnya kita bisa bangun pagi, lalu kita menyeruput kopi pagi, itu sudah mini joy.
Nah, itu adalah hal-hal yang bagaimana kita juga tetap harus menemukan sukacita sekalipun adanya tantangan besar di kehidupan kita. Lalu yang juga ketiga, ada juga damai sejahtera, di mana damai dengan Tuhan, damai dalam hati, dan juga upaya hidup damai dengan sesama. Lalu ada lagi yaitu kesabaran, di mana kita mampu menahan diri dari marah atau kita juga cepat menyerah. Biasanya nih, kalau ada anak-anak kita yang biasanya kita bilang, kesel. Nah, buah roh kesabaran ini Bapak Ibu, yang perlu kita terapkan di kehidupan kita. Tapi kesabaran ini juga bukan hanya tentang menahan emosi di saat kita lagi marah. Tetapi di saat kehidupan merasa kayak aduh sulit banget ya, menyerah aja kali ya. Nah, di sini diajarkan di mana kita harus memiliki kesabaran dan tetap teguh ketika kita diuji. Lalu juga ada kemurahan, di mana ini merupakan sikap kita untuk terus melakukan kebaikan. Dan juga kebaikan, di mana ini di dalam beberapa tafsiran goodness meliputi moral baik, tindakan baik, kesetiaan, di mana ini adalah konsistensi, dapat dipercaya setia terhadap Tuhan dan juga sesama, kelemah lembutan, which is gentleness. Jadi bagaimana kita tetap harus menjadi gentle atau menjadi baik dan lemah lembut kepada sesama. Dan yang terakhir adalah penguasaan diri, di mana ini adalah kemampuan kita untuk mengendalikan diri sendiri. Nah, maka dari itu kita lihat bagaimana buah-buah roh ini tidak dihasilkan oleh usaha dari kita atau manusia semata, melainkan oleh Roh Kudus yang hidup di dalam kita dan kita yang berjalan oleh roh agar buah ini muncul. Maka dari itu sebenarnya ini ada satu contoh Bapak Ibu. Mungkin boleh dikeluarkan gambarnya. Gambar yang pertama dulu. Nah, mungkin ini yang tahu hanya anak-anak muda ya Bapak Ibu. Tapi gak apa-apa, nanti contoh selanjutnya ini buat Bapak Ibu yang sudah berumur. Tapi kita anak muda dulu. Nah, ini gambar siapa Bapak Ibu? Ini adalah seorang pemain basket yang sebenarnya cukup terkenal di kalangan anak muda. In which dia main di NBA, namanya Stephen Curry. Kenapa saya sebenarnya pengen bawa cerita dia? Karena dia seorang pemain NBA yang sangat terbuka tentang kepercayaannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia sangat menjunjung tinggi buah-buah roh juga, di mana dia mendirikan sebenarnya sebuah program amal atau kayak charity gitu untuk anak-anak yang mengambungkan bakat dia sebagai pemain basket dan juga pengaruh sosial yang dia bisa berikan untuk dia bisa berdampak terhadap sosial community-nya. Nah, contoh buah roh yang terlihat dan sering sekali dia sebutkan dan dia paparkan yaitu bagaimana dia memberikan kasih dan kemurahan dengan cara apa? Dengan cara dia menolong anak-anak yang kurang beruntung, biasanya ini adalah orphans atau disability kids, untuk dia serve dan juga memberikan kayak kalau di sini ada mission trip ya biasanya. Nah, Stephen Curry juga di Amerika ini melakukan kayak mission trip atas kehendak dan kemauan dia sendiri untuk dia berbagi kasih dan juga kemurahan. Tetapi tidak hanya itu, dia juga melakukan kesetiaan dengan cara apa? Dengan cara dia mengkontribusi dalam jangka panjang. Awal-awalnya dia run this charity event atau charity program di tengah kesibukan dia sebagai NBA player. Karena mungkin kalau misalnya adik-adik yang memang suka NBA tahu lah ya, untuk sebuah musim NBA itu cukup padat Bapak Ibu, sebuah musim basket. Biasanya setiap minggu tuh ada game. Bukan hanya satu game, biasanya satu minggu tuh bisa 2 game. Dan di atas itu lagi dia harus melakukan charity program tersebut. Bayangkan bagaimana kontribusi dan juga kesetiaan yang dia harus tuangkan untuk terus bisa membagikan kebaikan kepada sekitarnya. Nah, di sini kita sudah membahas bagaimana seseorang bisa mempunyai karakter yang baik. Tapi sebenarnya itu tidak cukup Bapak Ibu. Menjadi karakter yang baik memang itu betul. Tetapi kalau kita tadi melihat contoh dari Stephen Curry, tidak hanya kita perlu menjadi karakter yang baik, tetapi kita juga harus menjadi baik untuk berbuat baik. So be good to do good. Nah,
Gimana nih caranya nih untuk kita melihat be good and do good. Kalau be good ini sebenarnya bisa terpapar dari cara karakter. Do good adalah bagaimana kita beraksi. Kalau kita lihat Bapak Ibu di Efesus 2 ayat 10 mungkin bisa ditampilkan dari multimedia. Di sini dikatakan karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Di sini sebenarnya kalau misalnya kita tafsirkan, in a way Alkitab mengajarkan bahwa you're actually born in this world untuk kita melakukan pekerjaan yang baik. So not just be good but also do good. Nah lalu kalau kita lihat di Yakobus 2 ayat 17, apa yang dikatakan? Coba kita lihat sama-sama di multimedia. Di sini dikatakan demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Secara simpel, iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi di sini kita bisa lihat bagaimana karakter baik atau iman tanpa tindakan yang nyata oleh kita adalah kosong. Maka dari itu Tuhan ingin iman kita tampak lewat tindakan kita yang kita berikan. Dan maka dari itu janganlah kita jemu-jemu ya Bapak Ibu untuk berbuat baik. Ya kita boleh, kita merasa kayak kita orang baik kok, kita sudah mengasihi kok. Tetapi apakah itu cukup? Di sini sudah dikatakan bahwa itu tidaklah cukup, maka dari itu kita tetap terus harus berjalan untuk melakukan hal-hal baik. Seperti contohnya Bapak Ibu, saya itu ada satu vendor ya, atau agency. Jadi kebetulan saya kerja di marketing. Nah, di sini saya seringkali bekerja sama satu orang dari suatu vendor, di mana menurut saya ini adalah vendor andalan saya Bapak Ibu. Bukan hanya dia gara-gara murah ya. Kalau murah sih udah pasti jadi salah satu determinan kalau kita kenapa mau kerja sama. Tetapi karena menurut saya dia adalah orang terbaik yang pernah saya bekerja bersama. Kenapa? Jadi biasa di kerjaan saya itu suka agak buru-buru. Misalnya nih saya telepon. Halo mas briefnya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, pokoknya sampai Z. Oh iya mbak, siap. Ngerti ya mas? Iya mbak, ngerti. Oke mas, 1 jam lagi ya. Bisa kan? Oh waduh, aduh mas butuh banget. Iya mbak, siap. Tidak pernah yang dijawab, aduh mbak sulit tuh, gak bisa. Tidak pernah Bapak Ibu. Dan juga dia satu-satunya vendor yang saya tidak harus email. Kalau saya jelaskan pokoknya verbal aja, ngerti ya mas, ngerti. Paham mas, ngerti diusahakan ya mbak. Dia sesulit apapun pekerjaannya, kalau dia tidak bisa pun dia akan jawab diusahakan ya mbak. Meskipun Bapak Ibu terkadang vendor ini suka agak salah atau agak miss atau agak lupa. Tetapi kebaikan yang dia lakukan di saat kita bekerja sama itu adalah contoh bagaimana itu bisa terus mempererat hubungan dari kita. Makanya banyak sekali hampir semua orang tim marketing di perusahaan saya, sekesal-kesalnya kita dengan vendor ini, dia akan menjadi tetap vendor nomor 1 di perusahaan kita. Karena kebaikan yang dia berikan, dia tidak pernah komplain, dia selalu menemukan sukacita. Terus dia kalau misalnya kayak, mas ayo mana nih quotationnya kita mau bayar. Udah mbak gak apa-apa, nanti aja. Dia selemah lembut itu Bapak Ibu, padahal bentukannya itu garang sekali. Udah kayak mas tinggi, gondrong, terus kayak bentukannya kayak gitu. Tetapi bagaimana hati dia sangat lemah lembut dan juga tindakan dia yang sangat baik. Itu adalah cerminan salah satu contoh kenapa sebenarnya dia adalah inspirasi untuk khotbah hari ini. Karena kebetulan kemarin malam
Saya masih telepon dia. Mas, ayo mas, saya butuh nih. Iya mbak, siap 10 menit lagi ya. Oke mas. Nah saya sambil menunggu, saya baru bikin. Kira-kira besok mau cerita firman Tuhan tentang apa ya. Nah makanya itu adalah contoh-contoh bagaimana itu menjadi basis dari firman kita hari ini. Tetapi di dunia ini sebenarnya sudah ada contoh dari orang-orang yang berbuat baik. Biasanya adalah juga orang-orang yang memenangkan Nobel Prize. Nah, Nobel Prize itu apa Bapak Ibu? Jadi Nobel Prize itu adalah sebuah award secara global yang dimana ini diberikan untuk orang-orang yang memang memiliki kontribusi yang cukup besar kepada dunia ini. Kriterianya apa? Jadi kemarin saya sempat Google Bapak Ibu, apa sih kriteria orang-orang yang menang Nobel Prize? Jadi kalau dikatakan pemenang Nobel Prize kriteria utamanya adalah kontribusi yang luar biasa terhadap kemanusiaan atau bidang yang spesifik. Misalnya fisika, kimia, kedokteran. Yang dimana mereka telah menemukan penemuan penting dalam bidang tersebut. Atau bisa juga untuk hadiah perdamaian. Misalnya dia ingin membantu untuk perdamaian di sebuah negara. Nah orang-orang itu karena ingin memenangkan kedamaian, dia juga bisa diberikan Nobel Prize. Nah tapi secara umum orang-orang yang memenangkan Nobel Prize ini adalah orang-orang yang berkontribusi untuk the greatest benefit to humankind. Jadi dia itu melakukan sebuah kontribusi di mana itu bisa berdampak untuk banyak orang. Nah, contohnya seperti apa? Jadi boleh kita tampilkan gambarannya. Di sini pasti Bapak Ibu juga, iya memang dia berumur cuman kagak kenal ya. Ini saya ceritakan saja. Nah, nama dia adalah Denis Mukwege. Dia adalah seorang dari Kongo, di mana dia sebenarnya adalah dokter kandungan dari Republik Demokratik Kongo yang juga berasal dari latar belakang orang Kristen Bapak Ibu. Nah, dia menerima Nobel Peace Prize di tahun 2012 untuk effort mereka untuk mengakhiri sexual violence as a weapon dari perang dan juga armed conflict. Di sini kita lihat bagaimana si Bapak Denis telah be good dengan cara apa? Ia memilih untuk melayani korban kekerasan perang yang sangat terpinggirkan. Bayangkan Bapak Ibu, biasanya orang-orang kalau korban perang itu traumanya seperti apa? Orang yang gak perang aja kalau lagi konsultasi aja udah sulit, apalagi korban-korban perang. Biasanya mereka memiliki trauma yang sangat mendalam yang terkadang ini saya lihat ada suatu dokumenter, kalau ada orang yang trauma perang Bapak Ibu, dia dengar suara kencang saja, itu sudah takut sekali. Tetapi Bapak Denis terus memilih untuk melayani mereka dengan menunjukkan kasih dan juga keadilan yang tidak terbatas. Dia terus mengasihi mereka, dia bantu mereka sampai mereka benar-benar bisa pulih dari trauma-trauma mereka. Itu tidaklah gampang, tetapi dia bisa melakukannya. Lalu juga tidak hanya itu, Bapak Denis juga sudah melakukan apa yang disebut dengan do good. Dengan apa? Dengan mendirikan rumah sakit di Bukavu yang merawat ribuan wanita korban kekerasan perang yang juga dia actively berbicara untuk melawan kejahatan-kejahatan sebagai senjata perang. Dia kalau misalnya Bapak Ibu lihat di Google, dia sering sekali memberikan kayak speech gitu. Atau ikut kayak misalnya dalam conference UN untuk menjelaskan kenapa kita harus segera mengakhiri perang-perang yang terjadi terutama dengan yang menggunakan wanita. Nah di sini dia menjadi aktivis untuk terus menyuarakan pendapat dia. Tetapi tidak hanya menyuarakan pendapat, dia melakukan aksi dengan cara mendirikan rumah sakit yang diberikan kepada korban-korban perang. Nah itu adalah salah satu cara bagaimana dia bisa menggunakan. Awalnya adalah sesuatu yang dia memang jago nih Bapak Ibu, yaitu dalam kesehatan. Karena dia adalah seorang dokter. Lalu dia menerapkan keahlian dia untuk melakukan hal-hal baik yang akan berdampak kepada
the bigger humankind. Nah, dari sini kita sudah lihat bagaimana be good adalah sesuatu yang kita bisa terapkan dalam bentuk identitas dan juga karakter. Lalu do good adalah tindakan nyata dari aksi-aksi yang kita lakukan. Di sini Bapak Ibu bisa lihat kenapa akhirnya saya bilang be good, do good, so all good things be upon you. Karena sebenarnya saya ada mendengar sebuah cerita di kejadian kantor saya juga, di mana saya merasa bahwa penting sekali kita untuk be good, do good, so all good things be upon you. Karena apa yang terjadi di kantor saya akhir-akhir ini, itu adalah sesuatu yang sangat bertolak belakang. Be bad, do bad. Maka dari itu mau gak mau jadinya bad things be upon that person. Lalu saya merasa kenapa ya harus seperti itu gitu. Keadaan semua menjadi buruk dan juga jadi tidak enak. Sedangkan di sisi lain saya melihat bahwa kalau kita menjadi orang yang baik-baik saja, menerapkan karakter-karakter yang Tuhan inginkan kita untuk terapkan, lalu kita melakukan aksi yang juga baik, saya percaya bahwa all good things will be upon us. Amin Bapak Ibu. Nah, maka dari itu kalau kita lihat be good itu akan secara tidak langsung menjelaskan kita tuh orang yang seperti apa sih. Jadi MBTI, show, zodiak sudah tidak penting lagi Bapak Ibu. Karena at the end of the day kalau ada orang yang melihat kita, MBTI-nya apa? Kita bisa jawab, ya udah jawab aja ENTJ, ESTJ. Tetapi meskipun saya orang yang galak ya Bapak Ibu katanya, tetapi saya merasa bahwa saya sudah mencoba sebaik mungkin untuk be good. Maka banyak sekali orang-orang yang bilang, Lid kamu tuh orang yang hoki banget loh. You're very lucky. Saya kayak, why? Gak tahu ya apakah mungkin dibalik kegalakan lo, dibilang gitu, kegalakan lo tuh sebenarnya baik. Lo tuh selalu ingin membantu orang, apapun keadaan mereka. Aku cuma bilang, amin. Dalam nama Yesus, ayo jadi orang Kristen. Karena kenapa Bapak Ibu? Karena kebetulan lingkungan saya ini hanya saya saja yang Kristen. Jadi kalau misalnya ditanya, kamu kenapa sih mau bantuin orang? Karena saya orang Kristen. Kristen juga. Nah, tetapi ternyata at the end of the day saya melihat bahwa, saya itu ternyata hoki gara-gara be good, do good, then all good things will be upon you. Tapi Bapak Ibu jangan merasa kayak, karena saya mau hal-hal baik nih, tercerminkan ke saya, makanya saya harus be good dan do good. Ini bukan seperti itu ya Bapak Ibu, be good dulu, then you do good. Bonusnya adalah all good things be upon you. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Maka dari itu saya percaya hari ini Bapak Ibu semua sudah mengerti bagaimana kita harus menjadi be good and do good. Karena saya percaya bahwa Tuhan juga ingin kita semua mendapatkan kebaikan terhadap hidup kita. Baik itu dalam berkat, kesehatan, kasih, sukacita, dan masih banyak lagi. Maka dari itu, mari kita sama-sama berdoa untuk kita menutup khotbah pada hari ini. Bapak terima kasih Tuhan atas hari ini yang telah Kau berikan buat kami semua untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Yang dimana Kau telah memakai hamba-Mu untuk menyampaikan firman mengenai be good, do good, so all good things be upon you. Hamba percaya Tuhan dari firman-Mu hari ini semua jemaat-Mu bisa menerapkan ini kepada kehidupannya sehari-hari dan juga bisa menjadi terang dimanapun mereka berada Bapa. Sekarang kami akan melanjutkan dari sesi pagi ini Tuhan, dan kami semua percaya bahwa semua yang nanti akan pulang kembali ke rumahnya tidak akan pulang dengan sia-sia tetapi mendapatkan berkat, kasih sayang dan juga kesehatan dari-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sama-sama berdoa, semua yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan, haleluya. Saya yakin kita diberkati oleh apa yang disampaikan oleh Pastor Lydia tadi. Saya ingin menyapa apakah ada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di BSD Church. Boleh unjuk tangan,
kami akan menyapa. Ya, terima kasih Ibu. Ada 2 Ibu di situ. Selamat datang, kami rindu untuk bertemu dengan Ibu kembali minggu depan. Ya. Bapak Ibu, setelah seminggu kemarin kegiatan kita itu libur, karena ada mission trip ke Klaten, maka seminggu ke depan kegiatan kita seperti Care and Grow setiap hari Rabu, ada menara doa setiap hari Jumat, morning worship setiap hari Sabtu akan kembali diadakan. Bapak Ibu boleh nanti lihat informasi lengkapnya di news yang akan tayang. Lalu Bapak Ibu, sekarang bulan November biasanya di mall sudah ada suasana Natal ya. Di gereja kita juga ada, kita sudah punya rencana mengadakan acara-acara Natal. Kami juga terbuka kalau Bapak Ibu siap mendoakan acara tersebut, mendukung kegiatannya dan support-support yang Bapak Ibu bisa berikan. Jadi kami rindu kita bersama-sama merayakan Natal nanti di bulan Desember di BSD Church. Baik, kita akan berdoa kalau Bapak Ibu membutuhkan persembahan secara fisik, rekan-rekan Aser ada amplop untuk Bapak Ibu menaruh persembahan, nanti diletakkan di kotak di depan. Kalau yang butuh boleh teman-teman Aser memberikan. Ya, terima kasih, kita akan berdoa. Tuhan, bersyukur untuk apa yang kami terima pada pagi ini. Untuk pujian penyembahan yang kami naikkan. Kami berdoa menjadi sesuatu yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa agar kami terus menjadi pribadi-pribadi anak-anak-Mu yang melakukan hal-hal baik ya Tuhan. Terima kasih firman yang diberitakan oleh Pastor Lydia Sukandi. Berkati kehidupan beliau, pekerjaan beliau ya Tuhan, agar menjadi berkat di lingkungan kantor tempat beliau berada. Terima kasih ya Tuhan untuk semua yang kami dapatkan, untuk apa yang kami berikan juga kami mau persembahkan kepada Engkau. Kami percaya kami mau mengembalikannya untuk memperluas kerajaan-Mu, berita baik, kebenaran firman-Mu diberitakan ya Tuhan. Berkati tangan-tangannya memberi, Engkau berkati melimpah-limpah ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selamat memberi, Tuhan memberkati. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita bisa beribadah di BSD Church, berkatnya selalu dilimpahkan. Care and Grow Community terbagi atas 4 wilayah, CG Delup, CG Green Cove, CG Pamulang, CG Gading Serpong di hari Rabu 12 November 2025 di jam 7 malam. Si Community Kamis 13 November 2025 jam 10 pagi bersama dengan Evangelis Nunu Trilestari bertempat di Suite Soho, lantai C di Roseville Apartment. Menara doa setiap hari Jumat jam 10 pagi di Sekretariat BSD Church, Ruko Delup F02. Morning Worship Sabtu 15 November 2025 di Foresta 1 nomor 23 lantai 3B jam 5 subuh bersama dengan Pastor Jenny Sukandi. Children of Blessing atau COBI diadakan setiap hari Minggu jam 9 dan 11 siang. Teen and Youth diadakan jam 11 siang di Tramercy Hotel lantai 7. Saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk hadir kembali di Ibadah Raya Minggu 16 November 2025 jam 9 pagi dan 11 siang. Dan kita akan dilayani oleh Pastor Agus Lutan. Natal BSD Church diadakan Minggu 21 Desember jam 9 pagi dan 11 siang. Mari ajak saudara, kenalan, teman untuk hadir dalam perayaan Natal. Konter depan tersedia kupon Christmas senilai 100.000 per lembar dan akan diundi pada saat perayaan Natal 21 Desember 2025 dengan berbagai macam hadiah dan door prize. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada semua yang sudah terlibat dalam mission trip 3-7 November di Klaten dan sekitarnya. Bahkan semua jemaat yang sudah menabur dalam mission trip ini. Semua taburan dana, waktu, dan tenaga tidak akan sia-sia, tetapi akan menjadi berkat bagi kita semua. Mission trip BSD Church, berkatnya selalu dilimpahkan.
Demikian news hari ini. Berkatnya selalu dilimpahkan. Shalom Bapak Saudara, terima kasih Pastor Ledia sudah menyampaikan firman Tuhan bagi kita. Kira Tuhan akan pakai lagi dan ibadah yang kedua. Bapak Saudara, atas nama tim gembala dan panitia Mission Trip, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih buat kontribusi partisipasi Bapak Saudara dalam acara tersebut. Acaranya seru dan luar biasa, Tuhan bekerja, ada banyak orang diberkati. Kita ada melayani kurang lebih 1.000 orang untuk kita memberi makan kurang lebih 1.000 orang di 4 kota Bapak Saudara. Dan kabar sukacitanya ada orang juga yang belum terima Tuhan. Pada saat KKR mereka terima Tuhan dan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin Bapak Saudara. Jadi saya bersyukur buat apa yang Bapak Ibu sudah kontribusikan. Dan kita percaya di hari ke depan kita akan melakukan yang sama, nama Tuhan diagungkan dan dipermuliakan. Baik Ibu Saudara, kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita akan satu dalam doa, kita mau berdoa mengakhiri ibadah kita. Bapa di surga, terpujilah nama-Mu Tuhan, kami mengucap syukur. Tuhan sudah menyertai ibadah kami sepanjang ibadah sesi pertama ini Tuhan. Kami serahkan seluruh keberadaan kami dalam tangan Tuhan untuk memberkati setiap umat-Mu yang sudah hadir pada siang hari Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan Bapa. Ada mereka dalam keadaan kekurangan, Tuhan akan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Kalau mereka sedang bergumul dalam rumah tangga, pernikahannya, mereka sedang mencari pekerjaan, Tuhan akan berikan pekerjaan yang baik. Tuhan akan pulihkan ekonomi, pulihkan keluarganya. Nama Tuhan diagungkan dan dipermuliakan. Kami juga berdoa bagi rekan-rekan kami, jemaat-Mu Tuhan yang sudah lama tidak datang beribadah Tuhan. Kau bawa mereka kembali untuk mereka boleh datang beribadah di tempat ini Tuhan. Dan mereka boleh menikmati hadirat-Mu. Dan kami percaya dalam hadir Tuhan ada kuasa, ada mujizat Allah boleh terjadi dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi hamba-hamba-Mu yang sudah melayani sepanjang ibadah yang berlangsung. Tuhan akan berkati baik tim Aser, pendoa, multimedia, soundman Tuhan, kameramen Tuhan, pemain musik, tim praise and worship Tuhan. Bahkan rekan-rekan kami yang persiapkan ibadah ini Tuhan sehingga ibadah ini bisa berlangsung. Dan kami percaya jerih lelah mereka dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja ini Tuhan, biar Tuhan akan pakai terus. Gereja ini menjadi saluran berkat. Biar gereja ini Tuhan akan menjadi gereja yang diberkati untuk memberkati banyak orang. Dan kami serahkan dalam tangan Tuhan memberkati hamba-Mu, Pastor Jani Tuhan. Sebagai gembala di tempat ini Tuhan akan berkati. Berurapan Allah yang sempurna itu Tuhan akan mengurapi hamba-Mu lebih dahsyat lagi. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Biar bangsa ini Tuhan dipulihkan dan dilawat oleh Tuhan. Berkati kota kami, Tangerang Selatan, dan sekitarnya BSD dan sekitarnya Tuhan memberkati. Biar kota ini menjadi kota yang aman, kota yang makmur, kota yang sejahtera. Hidup umat-Mu di tempat ini Tuhan akan menjadi berkat. Nama Tuhan diagungkan dan dipermuliakan. Tuhan berkati setiap umat-Mu, dan mereka akan naik bukan turun. Mereka akan menjadi kepala bukan ekor. Dan apa yang mereka kerjakan lakukan, Tuhan akan membuatnya menjadi berhasil. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, angkatlah tangan-Mu dan arahlah hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus boleh menyertai kita mulai siang hari sampai selama-lamanya. Kita yang percaya sama-sama kita katakan haleluya, haleluya, haleluya. Dan Allah sanggup mengumpulkan segala kasih karunia, membuatku senantiasa berkelimpahan. Anugerah-Mu menuntunku lewati segala hal, berkatnya selalu dilimpahkan. Berkatnya selalu dilimpahkan. Berkatnya selalu Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati. Aku bertanya dari mana datangnya pertolongan.